Informasi pertama pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini memanggil Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin sebagai saksi dalam kasus dugaan suap jual beli jabatan di Kementerian Agama yang melibatkan ex-Ketua Umum P3 Romahur Muzi. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kita bergabung dengan reporter Gabriela Agata dan juru kamera Gerald Witama langsung dari Gedung KPK Jakarta. Ya, Gabriela, apakah Lukman Hakim Saifuddin sudah tiba untuk diperiksa oleh penyidik KPK? Ya baik, dan Cikal dan juga pemirsa, sesuai dengan jadwal riksa pada KPK hari ini, memang nama dari Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin ini tercantum di dalamnya untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada hari ini, khususnya terkait dengan kasus jual beli jabatan yang sempat menyeret mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, yakni Romahur Muzi sebagai tersangka. Namun memang sampai dengan saat ini kami masih belum menyaksikan adanya tanda-tanda kehadiran dari Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di Gedung Merah Putih KPK hingga saat ini untuk menjalani pemeriksaan. Namun memang pada saat itu tanggal 19 Maret 2019, pada saat dimintai keterangan, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin sempat menyampaikan bahwa pihaknya pasti akan memenuhi panggilan KPK jika memang nantinya ia akan dipanggil. Untuk itu kami masih terus menunggu pukul berapa nanti pihaknya akan hadir di sini untuk menjalani pemeriksaan tersebut. Dan sebelumnya memang KPK sempat berjanji akan dengan segera melakukan pemanggilan terhadap Lukman Hakim terkait dengan sejumlah uang yang ditemukan di dalam ruangan kerja dari Menteri Agama tersebut, di mana sejumlah uang tersebut berjumlah 180 juta rupiah dan 30.000 dolar Amerika Serikat. Dan uang tersebut ditemukan di meja kerjanya pada saat KPK melakukan proses penggeledahan tanggal 18 Maret 2019 lalu di tempat ataupun di kantor Kementerian Agama. Dan terkait dengan uang yang ditemukan tersebut memang sempat disanggah oleh Sekjen P3 Arsul Sani yang menyampaikan bahwa uang yang ditemukan oleh KPK dan saat ini disita oleh KPK ini merupakan uang hasil honorarium yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Lukman Hakim. Meski demikian, menurut KPK melalui juru bicaranya yakni Febri Diansyah sempat menyatakan bahwa uang yang ditemukan ataupun yang disita oleh KPK ini sudah pasti bukan merupakan uang hasil honorarium, lantaran untuk pada saat penggeledahan dilakukan pada saat itu memang ada sejumlah uang lainnya yang terdapat di dalam ruangan kantor tersebut dan KPK sudah memisahkan uang yang termasuk di dalam uang honorarium dan uang yang bukan dari hasil honorarium. Untuk itu pihaknya pada saat itu sempat menyampaikan bahwa uang ini ada dugaan kuat merupakan uang yang terlibat dalam kasus jual beli jabatan pada kasus ini tentunya. Dan kemudian selain daripada ruangan Menteri Agama, ruangan yang diperiksa lainnya ini adalah ruangan dari Sekjen Kemenak, yakni M. Nurholis, di mana pada ruangan tersebut KPK juga menyita sejumlah dokumen yang berisikan tentang seleksi jabatan dan juga surat sanksi disiplin pejabat Kemenak. Selain itu juga ada ruangan lain yang kemudian diperiksa pada saat itu adalah ruangan dari Kabiro Kepegawaian Kementerian Agama, yakni Amadi. Terkait dengan pemanggilan Menteri Agama pada hari ini tidak hanya dimintai keterangan terkait dengan uang yang ditemukan di dalam ruangannya saja, melainkan nanti KPK juga akan memintai pihaknya keterangan terkait dengan dokumen-dokumen yang ditemukan dan juga sudah disita oleh KPK, terutama juga dokumen yang di dalamnya terdapat tanda tangan dari beberapa anggota Kementerian Agama. Dan demikian Cikal, hingga saat ini kami masih terus menantikan kehadiran dari Menteri Agama. Cikal. Untuk menarik kita tunggu bagaimana nanti keterangan yang akan disampaikan oleh Lukman Hakim, termasuk apakah nantinya KPK akan mengkonfrontir begitu keterangan-keterangan dari Lukman Hakim juga dengan pihak lainnya. Lalu selain Lukman Hakim, Gabriela, apakah ada saksi lain yang juga diperiksa di kasus yang sama oleh KPK hari ini? Ya, Cikal dan juga pemirsa, selain daripada Lukman Hakim memang ada 3 saksi lain yang akan diperiksa dan ini sudah ada juga di dalam jadwal riksa KPK pada hari ini. Di antaranya adalah Aulia Mutakin, kemudian juga ada Muhammad Amin, di mana keduanya merupakan anggota panitia seleksi pimpinan atau jabatan pimpinan tinggi di Kementerian Agama sebagai Sekretariat Jenderal. Kemudian selain itu juga akan ada Gugus Joko Waskito yang merupakan staf ahli Menteri Agama di Kemenak. Sejumlah saksi memang terus
diperiksa Cikal dan juga pemirsa dari beberapa hari yang lalu, bahkan tanggal 22 April 2019 lalu juga datang ke gedung KPK untuk diperiksa. Pada saat itu adalah Sekjen DPR RI Indra Iskandar, di mana pihaknya ini memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa juga sebagai saksi terkait dengan kasus ini dan untuk dimintai keterangan terkait posisi Romi di DPR RI. Sebelumnya Indra sempat mangkir dari pemanggilan karena pada saat itu Indra dijadwalkan untuk pemanggilan pada tanggal 4 April 2019, namun pihaknya tidak dapat memenuhi panggilan tersebut dan minta dijadwalkan kembali. Akhirnya pemanggilan baru dapat dipenuhi pada tanggal 22 April 2019 lalu. Dalam pemanggilan tersebut Indra juga mengaku bahwa pihaknya juga menyerahkan sejumlah dokumen terkait dengan 3 pokok materi pemeriksaan kepada penyidik. Kemudian selain daripada pemeriksaan Indra, KPK juga sudah memanggil beberapa pejabat-pejabat lain yang ada di Kementerian Agama, di mana ada panitia seleksi jabatan pimpinan tinggi Kemenak seperti Sekjen Ari Haryanto, kemudian juga ada Sekjen Arfidul, kemudian ada Sekjen Nurlis, dan beberapa sekjen-sekjen lainnya di Kementerian Agama. Hingga kini KPK telah menetapkan 3 orang tersangka, di mana di salah satunya adalah Romahur Muzi sendiri yang merupakan mantan Ketua Umum P3, kemudian juga ada Haris Hasanuddin yang merupakan Kakanwil Kemenak Jawa Timur, dan juga ada Muafak Wirahadi yang merupakan Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Gresik. Dan sampai saat ini juga KPK masih menunggu proses kesembuhan dari Romahur Muzi karena pihaknya masih terus dirawat di Rumah Sakit Polri hingga hari ini dari tanggal 2 April 2019 lalu. Nanti rencananya setelah Romahur Muzi ini kembali sehat dan sembuh, KPK akan kembali memanggil pihaknya untuk membahas terkait dengan masalah perpanjangan masa penahanan. Kembali ke Anda, Cikal. Baik, 4 saksi termasuk Menteri Agama Lukman Saifuddin akan didengarkan keterangannya hari ini. Gabriela, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.